Tebing tinggi di atas gunung Merapi. Cakep. Hati-hati bila sedang mendaki. Cakep. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sony Syarifuddin SPD selaku Kepala SMA Nasional Malang, yang kami hormati Ibu Hafidatul Mahmuda SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kota Malang yang hari ini akan melakukan diseminasi budaya positif. Yang kami hormati Bapak Ibu SMA Nasional Malang, Bapak Ibu guru, ada Ibu Novia, ada Pak Mus, ada Pak Chandra, kemudian ada Bu Laini, dan yang kami hormati Bapak-bapak asistensi mengajar dari Universitas Negeri Malang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kita bisa dapat berkumpul dalam forum ini dengan keadaan sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, seorang Nabi yang telah membimbing kita dari kenistaan menuju derajat yang tinggi. Hadirin yang berbahagia, acara diseminasi budaya positif sebagai bentuk tugas aksi nyata modul 1.4 program pendidikan guru penggerak Selasa 27 Agustus 2024 dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Kepala SMA Nasional Malang. Yang ketiga, pemaparan materi atau diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak, dalam hal ini adalah Ibu Hafidatul Mahmuda. Yang keempat, tanya jawab. Dan yang terakhir, doa penutup. Ibu dan Bapak yang berbahagia, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Kepala SMA Nasional Malang. Yang terhormat Bapak Sony Syarifuddin SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati, di sini ada Miss Vida selaku calon guru penggerak angkatan yang ke-11 dan kebetulan memang sama dengan saya. Yang pada hari ini akan melaksanakan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Oke. Kemudian yang saya hormati juga seluruh jajaran Dewan Guru yang insya Allah sehat semua nih Kiki. Alhamdulillah. Jangan lupa bahagia, karena kalau tidak bahagia nanti yang disampaikan oleh Miss Vida gak akan nyampe ke dalam diri kita. Semua harus didasari dengan rasa bahagia. Dan tak lupa juga bapak-bapak asistensi mengajar dari Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah juga bisa berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Oke. Yang pertama, Bapak Ibu, kita awali dengan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena kita semuanya sampai detik ini diberikan kesehatan. Itu nikmat yang luar biasa karena banyak saudara kita yang masih berada di rumah sakit diuji oleh Allah. Orang sakit pilihannya cuma satu, yaitu sehat. Tapi kalau orang sehat banyak pilihnya biasanya. Makan itu kemana dan sebagainya. Jadi pantas kita syukuri Bapak Ibu. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam untuk baginda tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kita mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau sehingga nanti bisa bertemu dengan beliau di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf nih, ini saya pakai masker karena musimnya flu batuk,
sampai kemarin itu saya ruang kolaborasi dengan teman-teman itu secara online itu saya off cam gitu, karena buahnya luar biasa. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu melihat jenengan dalam keadaan sehat, saya juga turut bahagia. Artinya terus tidak apa-apa biar saya yang sakit, Bapak Ibu jangan sampai sakit. Bagi jenengan itu adalah ujung tombak pendidikan yang ada di sekolah. Jadi ujung tombak itu sangat luar biasa loh. Siapapun kepala sekolahnya tidak akan bisa berhasil mendidik anak-anak tanpa Bapak Ibu guru. Jadi ujung tombaknya Bapak Ibu guru, bukan saya. Kepala sekolah itu hanya merancang program, ya, memantau, memonitoring, mengevaluasi. Tapi yang melaksanakan adalah panjenengan semuanya. Wabil khusus hari ini ada calon guru penggerak yang luar biasa, yaitu Ibu Hafidatul Mahmudah. Tepuk tangan Bapak Ibu. Hari ini adalah sebuah bentuk ikhtiar dari beliau untuk membagikan ilmunya kepada kita semuanya tentang budaya positif. Nah, beliau termasuk juga ini untuk mengembangkan kompetensi beliau sebagai guru. Satu di situ membagi ilmu juga untuk kita semuanya, ya. Dan yang ketiga tentunya sesuai dengan motonya SMA, maju bersama, hebat semua. Ya. Jadi ayo bareng-bareng. Nah, ilmu yang diperoleh oleh Miss Wida nanti akan di-share untuk panjenengan semuanya. Juga ada sesi tanya jawab tadi ya, saya dengar sesi tanya jawab, monggo kita saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan kita niati hari ini untuk belajar bersama-sama. Berikutnya yang ingin saya sampaikan, budaya positif itu termasuk hal yang sangat baik. Budaya positif yang ada di sekolah di SMA Nasional Malang sudah banyak, dan jenengan pasti sudah tahu seperti budaya saling, budaya sopan santun, beribadah bareng-bareng dan sebagainya. Nanti akan disampaikan oleh Wida apa itu budaya positif, tentang materi-materi tentang restitusi, tentang hukuman konsekuensi, kemudian tentang keyakinan kelas dan sebagainya. Insya Allah hal itu ya, mungkin baru ya bagi kita ya, termasuk Bapak Ibu guru. Dan ini nanti adalah ilmu yang sangat perlu kita pelajari sebagai seorang guru. Okay. Jadi sekali lagi terima kasih Miss Wida untuk diseminasi kali ini. Semoga bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya, terlebih khusus untuk Bapak Ibu guru. Okay. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Okay. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Sani Syarifudin. Oke, monggo Bapak. Terima kasih banyak. Monggo Pak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu, tadi sudah disepil sedikit oleh Pak Sony. Jadi apa yang akan kita dapatkan hari ini insya Allah itu sangat bermanfaat. Nah biar tidak lama-lama kita langsung saja sambut ini dia calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Malang yang sangat luar biasa dari SMA Nasional Malang, Ibu Hafidatul Mahmudah SPD kami. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Binti Murayanatul juga sebagai calon guru penggerak ya, sama di sini boleh kasih tepuk tangan yang baik untuk luar biasa ya. Yakni Bu Yana yang tadi juga sudah melaksanakan diseminasi seperti itu. Dan sekarang it's my turn everyone. Jadi
Selamat datang rekan-rekan hebat dan yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru. Terima kasih sekali sudah berkenan hadir di sela-sela waktu yang sangat padat seperti itu, nggih. Dan juga kepada bapak-bapak, nah ini juga tidak ada ibunya, bapak-bapak asistensi mengajar dari Universitas Negeri Malang. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan berkenan panjenengan untuk mendengarkan sedikit dari ilmu yang mungkin semoga saja ini berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Nah ini biasanya saya memang narsis begitu terkenalnya. Tak kenal maka tak sayang begitu. Saya adalah Hafidatul Mahmuda, biasanya dipanggil Miss Fida, kebetulan guru bahasa Inggris di sini Pak Bu. Saya adalah DGP Angkatan 11 Kota Malang di SMA Nasional Malang. Nah sebelumnya biar tidak sepaneng kita pantun dulu ya. Tadi kan dibuka oleh pantun oleh Bu Yana. Saya juga ingin pantun nih. Nanti dibilang catet ya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke pasar ikan. Ikannya gemoy kayak saya dan juga murah. Wahai Bapak Ibu sekalian, yuk ikut acara ini dengan sumringah. Semoga bahagia semua, belum ini udah pertanyaan romantis. Nah, ini intinya kan kita berbagi lah, saya juga nanti mungkin ada berbagi pengalaman dari Bapak Ibu juga. Itu juga sangat penting ya bagi perkembangan kita semua, utamanya siapa lagi yang akan kita tuju, yaitu perkembangan anak didik kita, yaitu murid, seperti itu. Nah, saya mulai dulu sedikit, menurut Bapak Ibu di sini apa yang dimaksud dengan budaya positif? Nah, karena kan kita bicara tentang diseminasi budaya positif seperti itu. Dan juga jika sudah diterapkan di sekolah, apa saja sih contoh penerapan budaya positif di SMA Nasional Malang khususnya? Dan kenapa atau mengapa budaya positif itu penting untuk diterapkan? Monggo yang ingin berpendapat sedikit, nggak apa-apa, harus dijawab semua. Di-relax aja Bapak Ibu. Monggo. Sebentar. Mulai ini kayaknya sudah mulai ini ya. Mau ngambil mic itu kayak gimana gitu. Monggo mulai ini. Oke, baik, terima kasih kesempatannya Tuhan sudah. Mungkin saya mau menjawab yang nomor 1 dulu. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Kalau menurut saya budaya positif itu suatu kebiasaan yang menimbulkan efek yang bernilai positif, terutama dari kebiasaan dirinya, dari akhlaknya, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, apa saja contoh penerapan budaya positif di sekolah, khususnya SMA Nasional? Selama saya menjadi guru di SMA Nasional, budaya positifnya yang pertama adalah budaya salim. Selanjutnya budaya sapa, salam, senyum, yang diekspresikan oleh peserta didik itu ke gurunya. Selanjutnya yang ketiga, mengapa budaya positif itu penting untuk diterapkan? Karena sekolah bukan hanya terkait pembelajaran saja, tapi ada hal-hal yang bisa diambil seperti kebiasaan yang baik untuk diterapkan secara kehidupan sehari. Gitu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kurang lebih kalau saya rangkum sedikit, jadi budaya positif mungkin kalau kita kenalnya seperti 5S seperti itu, Bapak Ibu. Sapa, salim, senyum, sumringah. Kemudian apa yang mungkin sudah diterapkan begitu di sini ya. Salah satunya saya rasa budaya salim sangat melekat gitu kalau di SMA Nasional Malang. Berapapun kali anak-anak bertemu dengan kita, Bapak Ibu guru itu sudah tampaknya sudah sangat melekat bahwa auto mereka itu akan saling begitu bapak-bapak asistensi mengajar juga merasakan demikian. Dimanapun bapak berada ketika ada murid pasti mereka akan saling Nah kemudian budaya positif itu kenapa kok penting untuk diterapkan? Nah di sini budaya positif di sekolah ini betul tadi kata Bu Laili merujuk pada kebiasaan, norma, begitu nilai-nilai yang bisa mendorong kerjasama, serta memberikan penghargaan, serta kesejahteraan kita juga sebagai warga sekolah.
serta ini adalah pondasi begitu ya, supaya anak-anak itu secara sosialnya, emosionalnya, serta akademiknya itu bisa terbus gitu ya bahasa Inggrisnya gitu, jadi supaya bisa meningkat begitu. Dan pentingnya budaya positif ini tentunya berdampak pada motivasi belajar anak. Jadi kalau kita nanti sebagai bapak ibu guru atau warga sekolah kita benar-benar membiasakan budaya positif ini, maka itu akan langsung membius anak-anak sehingga mereka merasa bahwa wah di Semanas itu nyaman banget kayak gitu. Jadi enak banget sekolah di Semanas. Nah itu secara tidak langsung secara emosional membuat anak ini merasa bahwa dia ini selain senang, akhirnya akademiknya juga akan meningkat ataupun non akademik prestasinya begitu ya. Dan juga di sini mereka akan cenderung lebih termotivasi untuk belajar, menjalin hubungan yang sehat serta mengatasi tantangan dengan percaya diri. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada beberapa poin. Jadi konsep inti yang akan saya sampaikan pada siang hari ini mengacu pada yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Jadi nanti kami ini yang akan berusaha saya jelaskan noten kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, kita mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nih pertanyaan pertama, monggo Bapak Ibu, kira-kira siapa sih yang bisa memegang kendali atau kontrol terhadap murid? Jelaskan mengapa. Jadi siapa kira-kira yang bisa memegang kontrol? Kita bicara tentang kontrol sekarang atau kendali. Monggo, Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya. Oh ya, lagi nanti door prize-nya banyak yang bulan. Baik, terima kasih teman teman. Menurut saya yang memegang kendali atau kontrol terhadap murid, kalau kita berbicara murid berarti latarnya di sekolah. Untuk yang memegang kontrol secara penuh terhadap murid, menurut saya dari bapak ibu gurunya. Karena dari bapak ibu gurunya bisa mengendalikan siswa itu bisa banget bagaimana terkait perilaku, terkait pelajaran. Oke, siap, terima kasih. Berarti menurut Ibu Laili yang memegang kontrol ini dihadapkan dengan preferensi lingkungannya, gitu. Jadi yang sekolah dan juga Bapak Ibu guru, gitu. Oke, kemudian, nah kalau dimasukkan dalam dikaitkan dengan nomor 2, kita sebagai guru itu apakah bisa memaksakan kehendak kita kepada murid? Bisakah, Bapak Ibu? Nah, kamu pokoknya harus begini yo. Nah, ayo, kamu pokoknya ngikutin apa kata saya. Apakah kita sebagai guru akan seperti itu, Bapak Ibu? Kalau kita kembalikan lagi, kalau tidak, berarti kita refleksikan ke kendali kontrol itu tadi. Berarti kira-kira yang bisa mengendalikan sebenarnya siapa? Murid itu sendiri. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Ya, karena kalau murid itu mungkin di bawah kontrol kita. Nah, kayaknya memang ayo sini, ayo belajar. Nah, ini dia belajar. Sebenarnya itu bisa jadi nggak sih dia mau belajar karena terpaksa? Iya, betul sekali. Maka di sini seorang psikiater dan pendidik, ya, beliau adalah Bapak Dr. William Glasser begitu. Dalam kontrol teori yang kemudian itu berkembang dinamakan choice teori, meneruskan beberapa miskonsepsi. Nah, jadi ada beberapa miskonsepsi yang mungkin memaknai kata kontrol. Yang pertama, ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid itu tadi yang mungkin sekarang saya kembalikan kepada pernyataan Bu Laili bahwa selama ini yang memang yang mengendalikan adalah guru. Seperti itu. Nah, padahal menurut teori kontrol ini, menurut Bapak Glasser ini itu belum tepat seperti itu. Jadi memang murid itu kita tidak bisa memaksakan.
kita tidak bisa memaksakan atau mengendalikan murid, kecuali memang murid itu sengaja memang secara lahiriah batiniah itu memang mau kita kontrol seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah pada murid itu mampu menguatkan karakter. Nah, ini hati-hati ya Bapak Ibu ya, karena kritik dan mampu membuat murid merasa bersalah itu justru itu akan membuat murid itu ciut, ya enggak sih Bapak Ibu? Akhirnya dia merasa bahwa dulu aku ini salah, aku ngono salah, nah seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah ini yang nanti akan saya bahas lebih dalam terkait mungkin kita memberikan penguatan positif, mungkin kita memberikan penghargaan. Justru itu malah kalau menurut teori kontrol ini itu malah mematikan atau membunuh kreativitas siswa. Kemudian yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai orang dewasa ya pastilah kita merasa bertanggung jawab seperti itu ya. Jadi ya udah pokoknya sampean ikut saya. Nah kayak gitu. Ya kalau ikutnya bener ya, kalau ikutnya bener seperti itu. Jadi lama-kelamaan kita sebagai orang dewasa akhirnya jangka panjangnya kita berpikir, oh iya ternyata semakin saya paksa kok anak itu semakin tidak mau ikut toh. Nah kayak gitu. Nah ini dia makanya ada sedikit miskonsepsi. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol itu tadi? Karena jika kita lihat tadi kan ada beberapa hal yang masih miskonsepsi begitu ya. Nah di sini ada Bapak Stephen R. Covey gitu mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bagaimana sih kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon itu bisa terlihat Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa membacakan untuk saya untuk yang pertama stimulus respon. Bisa dibacakan monggo mungkin Pak Atta. Nah, Pak Atta, silakan. Jadi yang pertama itu ada realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan yang teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Ya, terima kasih. Jadi untuk stimulus respon di sana kita merasa bahwa realitas kebutuhan kita sama. Tetapi untuk teori kontrol yang mengatakan bahwa kita harus menyadari bahwa realitas kita itu sebenarnya berbeda. Nah, monggo yang mau membacakan lagi. Nanti dapat door prize loh. Ya monggo Pak Chandra itu udah senyum-senyum. Monggo. Pasti orangnya sudah. Iya. Untuk stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol setiap orang memiliki hal yang berbeda. Ini dia. Ya itu penting ya Bapak Ibu ya. Jangan menyamaratakan murid begitu. Nah jadi karena mereka ini kan adalah makhluk yang unik ya sebenarnya. Jadi mereka datang ke sini itu bukan dalam kondisi yang sama semuanya, pasti latar belakang mereka juga berbeda-beda. Jadi bagaimana cara teori kontrol kita, yaitu setiap orang memiliki gambaran berbeda terhadap hal tersebut. Nah boleh mungkin dibaca satu kali lagi. Monggo pilih saja kalau ini yang panjenengan ingin membaca. Ya, Bapak nih. Oke, siap. Pak Ihsan, betul? Oh, Pak Ihsan. Oh ya, ini saya kan main tebak-tebakan tadi. Monggo, pilih salah satu, Bapak. Ya, untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya, betul sekali. Jadi yang diambil kayaknya juga tepat ini. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi pada teori kontrol sebenarnya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol kita sendiri. Nah, kemudian mungkin kalau saya tambah sedikit, situ juga saya bisa mengontrol orang lain. Nah itu stimulus responnya. Teori kontrolnya kita ubah paradigmanya bahwa kita semua tidak bisa mengontrol orang lain seperti itu. Jadi memang ya biarkan semuanya kalau menurut
ilmunya Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu kita itu sebagai petani. Jadi kita itu benar-benar menyebarkan benih kepada murid sehingga murid itu bisa berkembang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya, nah, makna kata disiplin. Mungkin kalau mendengar kata disiplin, Bapak Ibu biasanya yang terbesit di benak panjenengan semua mungkin hubungannya dengan tata tertib. Begitu ya, di sini ada ketua tatib gitu ya. Kemudian keteraturan, kemudian kepatuhan terhadap peraturan, kemudian mungkin kita bisa bilang bahwa mungkin kalau kamu nggak disiplin maka kamu akan kena sanksi, biasanya begitu. Nah, padahal kata disiplin itu kalau di sini langsung saya ganti supaya. Nah, di sini kata disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar sebenarnya. Disiplin itu adalah proses belajar, di mana disiplin itu mengacu pada diri kita yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi saya garis bawahi mungkin di situ tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ya, ancaman serta hukuman. Maka, nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nanti kita akan bahas lebih dalam itu motivasi intrinsik itu yang seperti apa. Jadi harapannya memang itu motivasinya muncul dari anak, dari dalam diri anak sendiri. Nah, kemudian inilah yang nanti juga akan melekat nih nilai-nilai kebajikan universal. Nilai yang sudah disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dan nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Nah, ini nanti kalau hubungannya dengan disiplin kemudian ada nilai-nilai kebajikan itu tadi, maka akan muncul yang namanya budaya positif. Salah satu nilai-nilai yang kita pakai, yang sedang kita pakai di kurikulum Merdeka ini, yang biasa disebut profil pelajar Pancasila. Kira-kira nilai kebajikan apa nih yang ada di dalamnya? Apa saja? Boleh raise your hand? Iya, boleh pakai mic-nya, Pak. Nah, kalau disebutkan semua nggak apa-apa, Pak. Monggo. Ada apa saja? Oke, gotong royong. Keberagaman. Oke. Iya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Oke, ya berarti masuk ke gotong royong itu tadi. Oke, siap. Ada lagi, Pak? Iya, oke. Ada yang mau menambahkan mungkin untuk profil pelajar Pancasila? Apa saja nilai kebajikannya? Berkebinekaan, global, kemudian bernalar kritis. Apalagi tadi? Ya udah saya skill aja. Mandiri. Iya, mandiri. Terima kasih, Ge. Nah, ini ada beberapa contoh nilai kebajikan dari beberapa institusi atau organisasi begitu. Yang akan saya jelaskan di situ tadi sudah disampaikan oleh Pak Chandra juga. Ada beriman yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kalau ini ada beberapa dari institusi program IBO seperti itu. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan lain sebagainya. Kalau keterampilan hidup atau life skills itu ada nilai-nilai kebajikan dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Yang ini nanti harapannya nilai-nilai kebajikan itu bisa ada kita tumbuhkan bersama-sama melalui budaya positif itu terhadap
anak didik kita. Nah, ini monggo yang mau menjawab lagi, saya undang lagi Bapak Ibu. Strategi apa yang mungkin selama ini Bapak Ibu sudah terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid panjenengan? Kalau memang sudah, bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid? Dan mungkin nilai bagikan apa sih yang sedang berusaha Bapak Ibu tanamkan kepada murid-murid? Tadi kan sudah ada contohnya dari profil pelajar Pancasila, nggih. Nah, ini kira-kira kalau panjenengan sendiri sudah melakukan strategi apa untuk disiplin positif di kelas Bapak Ibu? Nah, ini mungkin ada yang belum berbicara. Saya coba ingin mendengar suara indahnya seperti itu, nggih. Monggo. Nanti kalau Pak Mus saya kasih bagian nanti Bu, pertanyaan yang sulit. Monggo Bu. Makanya kita berlangsung ini ya. Iya Ibu, supaya ramai luar biasa. Ini kita ice breaking dulu ya biar karena siang udah mulai pusing begitu ya. Baik, terima kasih Miss Vida yang luar biasa, semangatnya on fire terus. Ya, untuk ini strategi apa yang selama ini Anda terapkan, ini langsung ke pengalaman ya terkait saya di sini sebagai koordinator di ketertiban. Ketika yang saya alami di awal pagi hari di jam weekend pagi, anak-anak kan banyak yang terlambat. Nah, disiplin positifnya itu tidak langsung memberi pangsil sebenarnya. Cuman saya kadang-kadang ada beberapa 1-2 anak yang setiap hari sebagai langganan kalau terlambat, maka saya bertanya mengapa, ada apa. Nah itu saya melihat dulu, jadi melihat dulu karakter mereka di belakang itu terjadi apa di rumah. Ternyata dia malam tidurnya, dia masih pegang HP, pegang undangan dan yang lain. Jadi penanaman mungkin yang saya sampaikan di situ langsung, ayo mulailah sekarang kembali ke dirimu sendiri, kamu sendiri yang bisa mengubah. Jangan menggunakan HP, jadi HP-nya itu ditaruh dulu, ya. Yang bisa mengendalikan siapa dirimu sendiri, ditaruh dan main HP supaya apa? Kendala bangunnya terlambat. Ketika bangun terlambat, itu menyebabkan kamu terlambat. Kemudian yang belum yang belum bisa saya gali dari beberapa anak itu kontrol diri mereka itu kayaknya masih butuh orang lain. Jadi ketika menyadarkan dia sendiri jangan main game, tapi kayaknya dia masih tidak bisa. Jadi setiap hari itu masih terlambat. Jadi hasilnya belum terlihat, hanya masih langganan aja anak itu aja sampai sekarang pun dari kelas 10 sampai masih belum ada. Itu jadi kayak bagaimana ya? Apakah nanti ini penguatannya, restitusinya seperti apa? Kadang-kadang itu jadi dilema. Katakanlah disiplin kita bikin peraturan punishment di teori tidak boleh seperti itu, ya harus seperti apa? Nah, mungkin nanti bisa membantu Miss Vida di sini untuk mengatasi kendala di sekitar kita itu. Nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid Anda di kelas? Kalau saya tadi penanaman ini aja ya, penanaman menyadarkan diri supaya dia mampu mengubah perilaku dia yang mungkin bisa berimbas dia tidak disiplin, jadi pembiasaan dia yang kurang baik. Siap. Jadi mungkin lebih ke arah ini ya Bu ya, kemandirian mereka sebenarnya untuk sadar bahwa gimana sih ini kok terus-terusan seperti ini, kemudian pendekatan dari Bapak Ibu guru ini sebenarnya juga ada kurang-kurang ya Bapak Ibu. Nanti coba di belakang ada restitusi, semoga saja itu nanti bisa membantu untuk diterapkan di sini, membantu anak-anak itu yang mungkin langganan nanti malah premium Bu, enggak ya? Itu. Jadi semoga saja ini nanti strateginya bisa membantu ke depan utamanya untuk tim natif seperti itu. Luar biasa sekali pengalaman dari Ibu Novi selaku ketua tatip di SMA Nasional Malang. Kemudian, sebelum masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ya restitusi seperti itu. Ini saya ingin panjenengan supaya agak bergerak sedikit gitu, ice breaking sedikit. Nah, ini saya punya yang namanya tepuk merdeka, Bapak Ibu. Jadi saya bagi yang di sebelah kiri saya. Nanti kalau saya sampaikan merah,
Maka Bapak Ibu yang di sebelah kiri saya bisa clap your hands 1 kali mengucapkan mer. Bisa ya? Kemudian kalau yang sebelah kanan saya akan menyampaikan putih. Maka kalau putih tepuknya 2 kali sambil ngomong D, merde. Nah yang tengah sendiri ini suaranya harus paling kenceng gitu ya, karena kodenya adalah Garuda. Nah merah, putih, Garuda. Ngomong masih agak susah gitu ya. Jadi nanti yang tengah ini suaranya harus kenceng sendiri. 2 orang nggak apa-apa itu. Saya anggap ada 20 orang gitu. Nah nanti menjadi ini ya, tepuk tangannya menjadi 3 kali sambil mengucapkan K gitu ya. Boleh sambil ngomong. Kita cek dulu. Oke. Merah. Jangan lemes dong, sekali lagi. Merah. Putih. Yang semangat dong. Oke. Putih. Oh ya udah gitu temu dulu. Kakaknya nggak seimbang ya ini. Oh ya, terima kasih Bu. Oke siap. Jadi kesepakatan tepuk tangan dulu baru disampaikan hasil ngobrolnya seperti itu. Oke, kita mulai. Merah. Putih. Oke, Garuda. Kemudian semuanya sampaikan merdeka, begitu ya? Tangannya langsung merdeka, begitu. Oke, semuanya ke atas, jadi semuanya bergerak tangannya ke atas. Saya nggak mau kalau nggak ke atas nih. Ya ini jangan ninju saya. Oke, siap ya Bapak Ibu? Kita cek dulu. Merah, putih, Garuda. Ini sudah makan siang belum? Iya. Nanti kita coba lagi ya. Sebelum nanti mungkin pergantian lagi ini tampaknya biar tidak membosankan begitu ya. Aduh, mohon maaf ya Bapak Ibu. Berikutnya kita masuk ke teori motivasi. Nah, monggo saya ingin salah satu membacakan kasus yang ada di layar. Dan hari ini kayaknya supaya tidak terdistract. Nah, pertanyaannya saya skip dulu. Bu Fafa mungkin bisa membacakan? Iya. Monggo. Baik, terima kasih. Saya mohon izin bacakan terkait kasus yang terdapat dalam workbook. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu biarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Oke, terima kasih Bu Fafa. Monggo, di sini sudah ada kasus dan ada 2 pertanyaan terkait kasus tersebut. Pertanyaan pertama yakni, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Ya, ada yang ingin langsung menjawab? Oh, luar biasa. Dibagi ya Bu ya. Jadi Bu Fafa mau 1 atau 2? 1 aja. Oke, siap. Kalau yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, mengapa? Monggo, Bu Fafa jawab dulu. Baik, terima kasih Miss Wida. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Saya pribadi tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva. Karena apa? Iva tidak memahami pelajaran matematika.
Tetapi dengan adanya tertawa dari teman-temannya, seperti itu membuat dirinya semakin merasa kecil, sehingga dia akan semakin takut dan merasa tidak percaya diri bahwa dia mampu untuk belajar. Saya yakin sebenarnya semua anak itu mampu mempelajari pelajaran, hanya saja tinggal kemauan dan metode belajarnya yang perlu disesuaikan terhadap anak tersebut. Jadi saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno tersebut karena akan membuat nanti dia tumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri dan itu akan sangat berdampak buruk pada kehidupan di masyarakat. Siap. Semuanya tampaknya tidak setuju, ya. Ini jangan sampai terjadi di kelas panjenengan, lihat dulu ini nanti bahaya, muridnya malah ciut, ya, dan menjadi trauma, ya, kurang lebih gitu, ya, Bu Fafa. Oke, terima kasih Bu Fafa. Yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Iya, kenapa ya? Oh, jawabnya yang pertama tadi. Oke. Nggak apa-apa ya, Bu, yang kedua nih. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Oke, baik. Terima kasih Miss Vida untuk kesempatannya. Tindakan Pak Seno terhadap IFA dari sebuah hukuman atau konsekuensi. Kalau menurut saya pribadi ya, saya masih belum mengerti terkait materinya, tapi menurut saya itu sebuah hukuman karena kalau dari perspektifnya siswa di sini kan IFA belum memahami pembelajaran dengan baik. Tapi dari sikap dan tindakannya Pak Seno memperlakukan IFA itu tidak mengubah apapun dari tingkat pemahamannya IFA. Jadi menurut saya sekali. Iya, terima kasih Bu. Ini kebetulan pelajaran matematika, Bu. Iya. Ini jangan. Oh gitu, iya siap sekali. Jadi ini tadi kan Pak Seno akhirnya meminta IFA sampai ayo ke depan kelas, kemudian pegang hidung kamu, itu berarti bentuk apa Bu kalau sudah fisik seperti itu? Kira-kira hukuman atau konsekuensi akhirnya? Sepakat ya dengan mulai akhirnya menjadi sebuah hukuman. Kalau mulai ini bagaimana di kelas? Pegang apa Bu? Pegang spidol, sesuai yang paham. Oh gitu. Apa yang nggak paham, maju ke depan, saya jelaskan di depan. Oke, siap. Di buku kan jadinya siswanya kayak tetap nggak bisa ini, tetap nggak bisa ya. Kalau maju jadinya dia ada pressure, dia harus paham di depan. Oke. Nah ini termasuk hukuman atau konsekuensi kalau seperti ini kira-kira yang dilakukan oleh Bu Lai. Baik, terima kasih. Berarti ini lebih ke arah hukuman ya, Bapak Ibu, yang semoga saja tidak terjadi di kelas kita ya. Nah, dari sini saya juga ingin menyampaikan terkait motivasi perilaku manusia. Percayalah bahwa anak didik kita itu melakukan sesuatu itu pasti punya tujuan. Baik itu baik ataupun perilaku yang buruk seperti itu. Dan ini yang tadi sempat disenggol sedikit, ada motivasi ekstrinsik serta motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik di sini ada kita melakukan sesuatu, terkadang anak muda kita melakukan sesuatu karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada juga yang hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan akhirnya biasanya kalau karena ada embel-embel, biasanya akan terus-terusan seperti itu atau nanti suatu saat akan padam. Terus-terusan, ya, selama ada imbalannya. Kalau imbalannya sudah nggak ada, ya bisa jadi motivasinya akan turun. Nah, itulah kenapa di sini kita perlu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid kita, yaitu supaya mereka mau menjadi orang yang memang mereka inginkan dan memang menjadi diri sendiri, menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang merdeka juga. Ini seperti itu. Kemudian, nah di sini tadi untuk kasusnya Pak Seno dengan IFA begitu nih. Kira-kira itu masuknya identitas apa nanti Bapak Ibu? Iya, yang hukuman berarti identitasnya? Iya. Jangan sampai menumbuhkan identitas gagal ya Bapak Ibu, yang mungkin sesekali. Tapi kalau sesekalinya itu, nah itu dia ya, dilihat dulu mungkin dari kadar bagaimana siswanya, kondisinya. Karena perlu diketahui kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan deh, menyakitkan bagi siswa.
Kemudian kalau kita geser sedikit ke arah kanan, itu ada dua identitas sukses, yaitu juga termasuk disiplin, modern. Yang satu adalah bentuk konsekuensi, dan yang satu adalah restitusi. Konsekuensi mungkin kita benturkannya dengan adanya aturan seperti itu sehingga anak mau untuk disiplin. Jadi sesuatu memang harus terjadi. Tapi kalau restitusi itu adalah pilihan bagi mereka, gitu. Kemudian biasanya hukuman juga itu tidak nyaman gitu ya bagi murid, dan juga biasanya murid akan merasa tersakiti. Tetapi kalau untuk konsekuensi itu memang tidak nyaman juga sih untuk murid, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan kalau restitusi di sini menguatkan murid, dan juga dalam jangka waktunya yang panjang. Dan kalau untuk hukuman di situ korban mendapatkan keadilan, tapi kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Tetapi kalau restitusi di sini korban mendapatkan ganti, seperti itu. Artinya dia bisa mendapatkan solusi kalau restitusi. Kemudian kalau pada hukuman lagi di situ murid atau anak tersakiti, tetapi kalau konsekuensi murid atau anak dibuat merasa tidak nyaman. Sedangkan kalau restitusi murid ini akan diberikan penguatan, seperti itu kurang lebih bagiannya. Nah ini juga bisa dilihat. Jadi saya ambil salah satu untuk hukuman ini biasanya sifatnya tiba-tiba, tidak diharapkan, dan bahkan biasanya sangat melukai. Tapi kalau konsekuensi memang sudah diketahui oleh siswa, karena memang itu mungkin peraturan yang sudah ada di kelas atau di sekolah, dan itu juga bersifat masuk akal. Kalau restitusi, dia berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi kita bisa ngobrol sama anak, bisa bagaimana menguatkan anak, tidak menjudgment, tetapi kita mengklarifikasi seperti itu. Ya. Kemudian biasanya kalau hukuman dibuat oleh guru, biasanya langsung tiba-tiba, ayo sini, kamu maju ke depan, seperti itu. Ya. Kemudian konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Kalau restitusi ini langsung murid, sehingga harapannya murid ini bisa sadar secara sendirinya dan menimbulkan motivasi intrinsik itu. Oke. Sedikit saja di sini saya buat agak cepat ya Bapak Ibu. Intinya dari bagian tersebut, kalau hukuman tadi bersifat tidak terencana, atau tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana, sudah ada, seperti itu. Kemudian sudah disepakati dan disetujui bersama, sehingga mungkin yang mungkin ada pressure tadi kan ya, seperti itu. Kemudian sedangkan restitusi, nah restitusi ini adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bisa semoga saja bisa kita terapkan bersama supaya nantinya mereka ketika kembali kepada kelompok mereka, ini menurut dosen itu mereka kembalinya itu tidak dengan hati yang cute, justru karakternya akan semakin kuat. Nah ini untuk teori restitusinya yang menurut Kelsen dosen. Nah berikutnya, nah ini saya ingin tebak-tebakan sedikit. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Coba siapa yang ingin membacakan? Ya Pak Musni tampaknya tidak ada suaranya ini tadi ya. Monggo Pak sekalian dijawab, tidak apa-apa. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Baik, lari melalui lapangan basket 10 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini menurut saya yaitu sebuah hukuman daripada dari konsekuensi. Oke, ada alasannya Bapak? Kalau menurut saya ini alasan saya menjawab hukuman karena adanya tidak cocoknya ketika ada seorang siswa hadir di sekolah kemudian dengan lari mengelilingi lapangan ini tidak ada keterkaitan. Betul sekali, iya luar biasa. Jadi kalau tidak terlambat hadir ke sekolah disuruhnya lari, ini kayaknya kurang nyambung Jadi ini termasuk hukuman karena itu mungkin secara tiba-tiba juga. Kemudian kalau yang ini, yang kedua,
Nah, ini mungkin sudut pandangnya bagaimana? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kalau ini saya menjawab lebih ke konsekuensi mungkin. Oke. Karena di situ mungkin sudah terlihat jelas ya Pak Mus, karena itu sudah ada peraturan seperti itu. Oke, karena ada aturan mengenai alas yang digunakan saat kegiatan sekolah. Jadi ketika mungkin ada seorang siswa yang mungkin lupa terhadap kontrol dirinya, sehingga dia menggunakan alas kaki yang tidak diperkenankan, maka mungkin masih ada apa ya, benang merahnya dengan alas dengan bertelanjang kaki seperti itu. Siap. Ini sudut pandangnya karena memang sudah tertulis jelas sesuai peraturan sekolah, maka memang ada peraturan di sana. Mungkin kalau ini tidak ada peraturan, tidak tertulis, bisa jadi ini adalah sebuah seperti itu. Terima kasih Pak Mustafa. Nah, berikutnya, ini dia. Ingin sedikit saja memberikan gambaran bahwa mungkin termasuk mungkin saya juga belajar ini, kadang mengiming-imingi murid itu udahlah nanti dapat pulpen, dapat buku, misalnya kayak gitu kan adalah sebuah penghargaan. Padahal menurut Bapak Alfikon di sini, saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Betul nggih, Bapak Ibu nggih? Jadi akhirnya ya anak itu bisa membisa-bisakan, atau bisa beneran. Nah, itu kan kita karena ada sesuatu di balik layar. Begitu. Dan ini, monggo, ada kasus yang ingin saya bagi itu kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin membantu saya membacakan kasusnya. Monggo. Iya. Ada Bapak Ihsan ya, tadi yang saya tadi dari tadi oleh Pak Azrina. Jadi monggo dibacakan kasusnya Bapak. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya, Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Oke, terima kasih Pak Ihsan. Di sini ada leading questionnya. Berdasarkan teori motivasi tadi yang telah kita pelajari bersama, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 ini untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Motivasinya? Motivasi ekstrinsik, yaitu salah satunya tadi karena ada penghargaan berupa stiker bintang, gitu deh. Dan mungkin adakah cara lain supaya murid-murid kelas 2 ini bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang, tapi mereka tetap bisa antri? Stiker bulan. Itu sama saja Pak, berarti kita tetap kasih imbalan. Jadi mungkin untuk menimbulkan ini motivasi intrinsik
Nah, kira-kira bagaimana Pak? Bu ada idea? Iya, boleh Bu, mic-nya. Baik, kalau menurut saya untuk memotivasi supaya tumbuh dari dalam diri, kita bisa menjelaskan dampak positif dari berbudaya antri seperti itu. Bagaimana nanti dilihat itu nyaman, tidak mengganggu kelas lain. Dengan kata lain, kita menghargai hak kelas lain yang mungkin sedang pembelajaran atau apa, tapi terganggu dengan suara-suara yang berebutan buat masuk di kelas seperti itu. Oke, siap. Jadi mungkin anak-anak diberi pemahaman apa sih benefitnya kalau kita bisa antri tanpa harus diberi penghargaan gitu. Apa sih kalau kita antri akhirnya dampak positif buat kita itu apa, sehingga mereka melakukan dengan keyakinan bahwa itu baik untuk diri mereka. Oke, siap. Terima kasih Bu Fafa atas pencerahannya. Jadi anaknya diberi pemahaman dulu gitu ya Bu Fafa ya, kurang lebih ya, supaya kamu ayo antri dengan motivasi dari dalam gitu. Atau mungkin kita beri, jangan stiker bulan ya Pak ya. Jadi mungkin kita beri urutan gitu masuknya gitu. Jadi ayo yang tanggal lahirnya paling muda mungkin berurut sampai yang tua. Nah, ini kan mereka kayak secara tidak langsung tiap hari mungkin gonta ganti situasinya, sehingga mereka sepertinya akhirnya gimana nih nggak mungkin buru-buru nyerobot di depan seperti itu. Oke, terima kasih. Berikutnya, perlu diingat bahwa pemberian penghargaan itu tidak efektif gitu Bapak, dan juga dapat merusak hubungan dan menurunkan kualitas serta mematikan kreativitas anak. Jadi ini cuma contoh aja, ilustrasi di situ. Jadi cara kita memberikan penghargaan kepada seorang anak biasanya cukup biarkan mereka itu merasa bangga atas pencapaiannya sendiri. Di sini dicontohkan saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf atau kata-kata, dan kemudian mereka menyadari bahwa ia dapat membaca urutan-urutan itu. Nah, sehingga biarkan mereka itu merasa terhargai oleh dirinya sendiri ataupun usaha dari dalam dirinya. Yang itulah disebut motivasi intrinsik seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke keyakinan kelas nih. Sedikit saja di sini sebelum masuk ke keyakinan kelas. Mengapa sih kira-kira kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm Bapak Ibu saat mengendarai sepeda motor? Untuk apa kira-kira? Iya, untuk safety atau keselamatan gitu ya, semuanya sepakat. Kalau yang kedua, kira-kira kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan mungkin setiap saat? Iya, itu kan adalah keyakinan yang sebenarnya sudah tumbuh gitu. Meskipun mungkin peraturan itu dihapus, tapi kan panjenengan sadar, ataupun mungkin nanti kita terapkan ke anak-anak juga sadar, kan nggak mungkin nulis tangannya kondisi kotor bahkan seperti itu. Nah, ini dia yang kenapa sih harus keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Karena biasanya seseorang itu akan lebih tergerak dan juga bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi ini yang mungkin berusaha, ayo kita bersama-sama berkolaborasi bagaimana menumbuhkan keyakinan kelas itu langsung masuk ke jiwa anak-anak, dalam diri anak-anak, sehingga mereka termotivasi secara intrinsik, bukan karena peraturan, tapi karena dia sudah yakin bahwa kalau saya melakukan seperti ini, maka benefit dia ataupun manfaat yang saya dapatkan itu seperti ini. Itu harapannya. Tuh. Kemudian, nah untuk pembentukan keyakinan kelas ini mungkin Bapak Ibu di kelas bisa dicoba juga bahwa keyakinan kelas yang mungkin biasa kita buat ataupun bahasanya adalah SOP begitu gitu. Biasa mungkin wali kelas setiap di awal tahun ajaran tuh membuat SOP bla 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 seperti itu. Nah, keyakinan kelas di sini kenapa agak berbeda dengan peraturan? Karena di sini kita melibatkan murid. Jadi
kita mengajak murid untuk membuat sebuah keyakinan bahwa ya kalau kamu melakukan ini nanti sanksi moral ataupun dari dalam hatinya kan pasti akan, oh iya ya kalau aku seperti ini nanti aku malu, minimal ada perasaan seperti itu. Dan apa saja ciri-cirinya keyakinan kelas itu biasanya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Nah ini mungkin sedikit agak berbeda ya Bapak Ibu. Biasanya kalau peraturan kan dilarang, apa namanya Bapak Ibu mungkin? Dilarang. Nah, dilarang mengganggu teman misalnya. Nah kira-kira bisa kita ganti itu dengan bahasa yang lebih positif. Mungkin kita menyampaikan kita perlu untuk saling menghargai teman, seperti itu. Jadi tidak ada kata-kata negatif lagi kalau pada keyakinan kelas. Kemudian sedikit saja gitu Bapak Ibu, nggak usah banyak-banyak. Nanti anak-anak tambah bingung, ini apa sih tak yakini yo, seperti itu ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah itu tentu. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas itu dilibatkan. Nah ini bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Dan ini beberapa contoh. Nah, jadi beberapa contoh tadi, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas. Nah bahasanya dalam bentuk positif semua nih Bapak Ibu, tidak ada kata dilarang atau jangan asem, jangan bayem gitu ya. Ini takutnya mulai lapar ini siang ini. Oke, saya sedikit agak cepat juga. Nah kita bicara tentang kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Di sini ada situasi begitu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka secara paksa. Nah, kira-kira nih, jika Bapak Ibu guru ada pada situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Bapak Ibu lakukan? Dan menurut Bapak Ibu, kira-kira apa sih alasan yang mendasari Doni seperti itu? Monggo yang mau menjawab, memberikan pendapatnya. Yang mungkin belum bersuara ya tadi. Iya, langsung ditunjuk, langsung ditodong gitu. Monggo untuk mic-nya. Jadi ceritanya Doni ini suka meminta ini Pak, bekal makan siang temannya gitu. Kira-kira untuk menghadapi situasi seperti ini Bapak akan melakukan apa ini? Mungkin akan memberitahu kalau si Doni untuk tidak melakukan seperti itu. Oke. Kira-kira alasannya kenapa ya Doni kok melakukan hal yang seperti itu? Lapar ya. Betul. Kan karena lapar. Okay. Karena kalau orang sudah lapar itu suka lupa diri. Terima kasih. Oke, Bapak Doni. Bapak Doni. Mungkin untuk alasannya ini karena menurut saya ada masalah di keluarganya atau tidak belum terurus gitu. Betul sekali, betul. Selain karena lapar, nah ya mungkin faktor X-nya di belakang, makanya kita perlu ngobrol sama Doni. Sebenarnya ada apa sih nak kalau sampai seperti itu? Nah ini ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia, gitu. Bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti Doni tadi. Jadi dia ingin makan karena mungkin di rumah belum makan atau tidak diberi makan oleh orang tuanya begitu ataupun seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup, contohnya kayak Doni karena kelaparan
Seperti itu mungkin bisa jadi salah satunya itu. Atau mungkin dia kurang kasih sayang, belongingnya yang kurang dan juga rasa diterima. Bisa jadi temannya karena tidak peduli, akhirnya dia mencari sensasi. Waduh. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia yaitu terkait penguasaan. Jadi mungkin bisa nyetir truk atau bisa nyetir mobil. Nah itu kan kita master gitu, bisa. Gitu. Kemudian kebebasan. Kalau kebebasan ini berarti ya hak anak untuk memilih apa tujuan hidup mereka seperti itu. Kemudian kesenangan. Bisa jadi tadi Doni juga hanya ingin bersenang-senang. Iya kan? Karena dia sedih terus di rumah mungkin gitu. Oke. Nah, ini saya kasih kasus lagi sedikit nih Bapak Ibu. Tahun ini Dimas itu genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Dan setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, habis ini kebutuhan apa kira-kira yang ingin dia penuhi? Monggo. Aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan dasar apa itu? Kesenangan, merasa bangga dan keren. Iya, oke. Kesenangan ini bukan apa namanya penguasaan, bukan? Oke, ya kesenangan aku merasa bangga dan keren. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Rasa diterima, belonging. Jadi dia biar semuanya nempel gitu ya. Wes, ayo tak ajak ke Matos, tak ajak ke Batu gitu ya. Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kesenangan lagi. Kalau menyetir mobil itu seru. Lebih ke apa kira-kira Bapak Ibu? Dia merasa bagaimana? Penguasaan. Dia karena sudah bisa seperti itu, ya. Oke. Nah, sebelum ke posisi kontrol guru, ini kurang 2 lagi Bu, saya percepat ya Bapak Ibu. Tapi saya pengen dengar suara panjenengan dengan ucapan tepuk merdeka lagi. Nah, kalau saya bilang merah, oh merahnya agak di sini aja wes. Nah, oke, merah. Nah, mau aku merah. Oke, putih. Biasa baru ya. Iya. Merdekanya mana ya Bapak Ibu semuanya? Ini merah, putih, Garuda. Merdeka. Oke, alhamdulillah. Kita masuk ke posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai pembuku, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini kira-kira kalau pembuku, jelas ya Bapak Ibu yang suka nyentak-nyentak ini. Contohnya, yang bisida lah ya. Seorang pembuku ini biasanya menggunakan bohongan fisik gitu ya Bapak Ibu. Kemudian biasanya suaranya keras. Aduh, kayak saya ini merasa tersindir ini. Nah, contoh-contohnya biasanya patuhi aturan saya atau awas saja ya kalau nggak ikut aturan saya. Gitu. Kamu ini selalu saja salah, pasti selalu yang paling terakhir selesainya. Nah, hasilnya kemungkinan murid itu akan menjadi jiwa yang pendendam, dan juga pemarah. Dan kalau pembuat merasa bersalah, ini biasanya guru itu suaranya lembut tapi nyelokit. Gitu bahasanya gitu. Jadi mungkin bahasanya seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali sih bapak ini harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Maka di posisi ini murid akan memiliki ini negatif self talk. Jadi biasanya penilaian dirinya itu selalu buruk akan dia, gitu. Dan hasilnya dia akan selalu merasa bersalah, merasa dikucilkan.
Berikutnya dia sebagai teman, nih. Kalau teman ya udah, ini mungkin banyak saya juga sering nih kalau jadi teman ini. Nah, jadi kalau teman itu posisinya ya kita tidak menyakiti, tetapi di sini mereka akan berkata, contohnya kayak ayo bantulah demi ibu, demi bapak, ayo ingat, nggak ingat tak bantuan bapak selama ini, kayak gitu ya kan. Kemudian ya udah kali ini tidak apa-apa nanti ibu bereskan, itu lalu memanjakan gitu ya. Akhirnya anak kan merasa senang gitu ya, merasa akrab dengan guru, tapi dampak negatifnya akhirnya kalau ada masalah dia merasa bisa mengandalkan banyak ketergantungan gitu nih. Berikutnya untuk pemantau. Nah, pemantau ini dia posisinya yang memantau, mengawasi. Biasanya didekatkan dengan peraturan-peraturan dinakan. Ayo peraturannya apa? Ayo apa yang telah kamu lakukan? Sanksi sama konsekuensinya apa? Kemudian di sini hasilnya murid memang memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena dia sudah melanggar peraturan sekolah seperti itu. Tetapi kalau menunjukkan emosi yang berlebihan, maka murid akan menjadi marah gitu, membuat dia juga merasa bersalah. Berikutnya di sini ada posisi terakhir yaitu manajer. Pada posisi manajer ini, guru bisa berbuat sesuatu dengan murid, berkolaborasi bersama-sama dan mengajak murid, mengarahkan, memfasilitasi supaya murid ini bisa mempertanggungjawabkan perilakunya dengan mengingatkan mungkin, ayo ingat nggak keyakinan kelasnya, ingat nggak keyakinan sekolah kita, kamu meyakini apa? Kalau kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian tugas seorang manajer di sini memang bukan untuk mengatur perilaku seseorang, justru kita membimbing dan mengatur dirinya seperti itu. Kira-kira hasilnya seperti apa, Bapak Ibu? Kalau seperti ini, kalau kita sebagai manajer, anak akan lebih apa? Iya, bisa mengendalikan diri. Kita juga sebagai guru juga bisa mengendalikan diri ya, akhirnya ya, tidak emosi aja bawaannya seperti itu. Nah, ini yang sebagai manajer ini memang adalah yang paling ideal gitu ya, tapi itu sudah mencakup mungkin juga sebagai pemantau, sebagai teman. Kadang kan tergantung situasi dan kondisi lah Pak Bu. Kan ya kalau di lapangan sama teori kadang memang berbeda, ngoten nggih. Oke. Nah, ini tebak-tebakan sedikit. Kalau kamu selalu salah ini apa nggih posisinya? Kamu selalu saja salah. Oh, perempuan ya. Iya. Kira-kira kalau ada yang mengatakan seperti ini, maksudnya teori apa ini? Posisi kontrol apa maksud saya? Kamu ini selalu saja salah. Ada penghukum, ada membuat merasa bersalah. Coba kita cek. Nah, penghukum, Oke, kalau yang ini berikutnya, berapa kali sih ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak? Iya. Oke, good job. Berikutnya, tolong bantu bapak ya. Sekali ini saja. Iya, mudah ya Pak. Ini memang jangan saya urutkan. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu nggak konsekuensinya? Oke, memantau. Nah, kamu pintar semua nih Bapak Ibu guru sekolahan, merdeka. Oke. Nah, kira-kira Bapak Ibu di posisi mana nih selama ini? Lebih ke condong ke apa kalau membuat rasa bersalah, bukan penghukum gitu. Oh, bukan, alhamdulillah sudah mulai naik di stepnya berarti gitu. Oke, semoga setelah ini bisa jadi manajer ya. Amin. Nah, jadi anak-anak biar bisa lebih mengetahui keyakinan kelasnya dan motivasi secara intensif. Oke, jelas Bapak Ibu segitiga restitusi. Saya cepat saja. Sini kurang lebih segitiga restitusi ini yang nanti insya Allah semoga saja membantu menjawab pertanyaan Bu Novi tadi.
karena di sini ada proses dialog Ibu yang dijalankan supaya guru bisa menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin di sini ada segitiga. Di paling awal itu ada menstabilkan identitas. Paling bawah kita meyakini bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan mungkin kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Kalau misalnya ada anak yang melakukan kesalahan. Kemudian kita masuk ke fase kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Mungkin dengan mengatakan, kamu tentu punya alasan nih, kenapa kok kamu melakukan hal tersebut. Ataukah mungkin adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ketika sudah tenang semuanya, maka kembalikan semuanya ke keyakinan. Ataupun kita gali motivasi intrinsik dia dengan mengatakan kamu ini sebenarnya pengen jadi orang seperti apa tadi? Kok mendino telang? Enggak ditambah seperti itu ya. Nah, kali ini kita diajarkan untuk mengatakan hal-hal positif begitu, Bapak Ibu. Nah, ini singkat saja. Ini beberapa contohnya. Berdua salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini ketika kita ingin menstabilkan identitas siswa. Kemudian untuk validasi tindakan salah, di sini juga kita tanya alasannya kenapa. Pasti anak-anak ini kan kalau melakukan sesuatu pasti punya tujuan, pasti punya alasan gitu. Atau dia sedang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Dan menanyakan keyakinan. Nah, ini kita kembalikan lagi ke teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memotivasi secara intrinsik, sehingga ayo kita ajak anak-anak melalui diri dari restitusi itu, kita tanya kira-kira keyakinan kelas apa sih yang sudah kamu sepakati sebelumnya, atau nilai-nilai apa sih yang sudah kita sepakati bersama, sehingga dia bisa mencari solusinya. Dengan kita bimbing, dia mencari solusinya sendiri. Itu harapannya. Praktis sebentar ya Bapak Ibu ya. Let's practice. Saya ingin mengundang dua ini kayaknya terhadap kasus ini. Nanti untuk melakukan praktik segitiga restitusi, saya undang ke depan ya, karena tampaknya sudah mulai mengantuk dan capek begitu. Kasusnya monggo ada yang membantu membacakan mungkin sambil siap-siap yang ingin maju. Oh iya, teman-teman ini kompak sekali kok memang. Monggo. Saya adalah di sini kelas 10A di SMA Nasional Malang. Setia pada tugas pembelajaran dari Bapak dan Ibu guru. Bisa sangat cepat dan tangkas dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Namun ada seseorang bernama Husna yang setiap ada tugas juga selalu mengakhiri Gisel dan mencoret jawaban Gisel. Gisel merasa kesal dan karena Husna selalu meminta jawaban dirinya. Sontak si Gisel langsung menarik bukunya sembari meluapkan amarah dan menunjukkan jarinya ke arah wajah Husna. Ketua kelas 10A yang mengetahui perkelahian tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut ke wali kelas. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Jadi nanti ada Gisel, kemudian ada wali kelasnya. Berarti saya cuma butuh 2 orang kok Bapak Ibu. Monggo, ini untuk menutup sesi pada segitiga restitusi ini. Setelah itu kita bisa bulan. Monggo, ada yang menjadi wali kelas 10A. Benar saya sendiri wali kelas 10A di sini. Mereka nggak mungkin saya dong. Monggo, Bapak Ibu. Ada yang menjadi Husna? Silakan. Volunteer untuk ke depan. Monggo bisa memakai segitiga restitusi. Saya oper ke depan dulu. Bisa memakai dari segitiga ini. Silakan. Yang ingin menjadi wali kelas, kemudian yang ingin menjadi Gisel. Ya, sudah capek ya Bapak Ibu ya. Terakhir aja Bapak Ibu, monggo. Mungkin satu dari Bapak Ibu guru, satu dari Bapak Ibu AM. Jadi biar lengkap tuntas semuanya. Iya, monggo. Bu Laini mungkin mau mencoba. Iya, dengan Bapak
Langsung deh. Yang jadi panitia, oke. Apa hubungannya namanya Gideon deh, jangan bisa. Kalau bisa maju di sini, ya maju di sini jadi kayak acting gitu role play. Gitu. Iya, monggo. Ya harus mirip, ya pokoknya kurang lebih seperti itu. Ini tadi siapa namanya? Bisa? Gideon. Oh, Gideonnya. Ya yang tadi apa namanya? Sampai menunjuk jari itu ya Lusna. Karena itu biasanya suka di kontak. Nah, ketua kelasnya lapor. Ya ketua kelasnya bawahnya sudah lapor ya, panjangan ya. Selamat siang Gideon. Selamat siang. Iya. Lagi manipulasi. Tapi ini ibu ya. Jadi tadi Ibu sudah diinfo sama temannya Gideon. Ketua kelasnya kelas 10A. Katanya dari Gideon ada perselisihan dengan Husna. Coba mungkin Ibu mau mendengar dari sudut pandangnya Gideon gimana? Tadi saya kesalahannya si Husna itu selalu mentek, jadi saya gak ikhlas gitu, soalnya dicocokin terus. Oke, kemudian Gideon sudah memberikan teguran atau belum ke Husna? Udah saya kasih teguran dengan si Husna. Oke, berarti tegurannya dengan langsung menuju. Oke, selanjutnya oke, kalau seperti itu apakah dari Husna itu memang sering sih menyontek ke jawabannya Gideon? Hampir setiap hari. Oh, hampir setiap hari Husna mencontek. Dan setiap hari Gideon selalu menuju gitu. Perasaan yang sakit hati itu menyebab maksudnya langsung menuju. Oh gitu, berarti sebelumnya nggak sampai yang menuju ya? Oke, mungkin kalau dari saya selaku wali kelas terkait perilakunya Gideon dan Husna terkait perselisihan ini untuk kedepannya jangan sampai ada aktivitas fisik seperti menunjuk atau mungkin verbal yang kurang enak didengar atau mungkin yang memang itu tidak pantas disampaikan oleh seorang siswa kepada siswa. Apabila ada perselisihan dengan teman, mungkin bisa diselesaikan secara pertemanan saja, tidak perlu adanya perselisihan sampai dengan level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Untuk perselisihan dengan Husna, setelah ini bisa saling memaafkan dan menemukan win-win solution dengan cara adanya kesepakatan bersama dengan Husna. Mungkin dari Gideon bisa menyampaikan keluh kesahnya Husna, jangan sampai menyontek lagi. Kalau Husna mau menyontek lagi, Gideon juga memberikan teguran seperti itu. Iya, Bu. Ya. Gideon gitu ya. Untuk Gideon dan juga Ibu Wali kelas begitu. Apakah tadi sudah memenuhi segitiga restitusi Bapak Ibu? Sudah distabilkan dulu ya tadi emosinya dengan mengatakan kamu ngapain sih coba saya ingin tanya gitu. Kemudian Gideon menjelaskan, kemudian Bu Laili menyampaikan jangan seperti itu ya, seperti itu lagi kurang lebih mungkin menyatakan bahwa Gideon pasti punya alasan di balik itu seperti itu. Kemudian kalau dikembalikan lagi keyakinannya ya dengan membuat keyakinan bersama di antara Husna dan Gideon gitu. Okay. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit saja kita berefleksi Bapak Ibu. Nah, di sini refleksinya mungkin dari peristiwa. Nah, ini dari peristiwa. Peristiwa apa sih ini yang sedang kita lalui? Kita sedang ngapain selama ini? Di siang hari ini kita ngapain? Monggo yang ingin melakukan refleksi dan perasaannya bagaimana? Mungkin dicampur aja jadi satu, tidak apa-apa. Pembelajarannya apa serta penerapan ke depan bagaimana? Monggo. Sepatah dua kata.
Iya. Monggo itu oleh Pak Mu request dari semua peserta yang ada di sini. Monggo bisa direfleksikan. Cara singkat begini. Apa ini peristiwanya? Iya, ini kita ngapain? Oke. Kita di siang hari ini ngapain? Baik, untuk peristiwa yang saat ini kami laksanakan yaitu mengenai diseminasi dari CGP, yaitu dari wisuda, seperti itu. Untuk perasaan yang saya alami selama mengikuti diseminasi ini, perasaannya senang karena ada beberapa ilmu yang sebelumnya saya belum tahu, sekarang jadi tahu seperti itu. Yang ketiganya untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran yang kami terima, untuk pembelajaran kami terima yaitu ada kontrol diri, kemudian ada kebutuhan dasar, kemudian juga ada mengenai apa lagi ya? Tadi yang barusan ini segitiga. Segitiga institusi seperti itu. Kemudian juga ada teori mengenai punishment, kemudian juga reward, kemudian juga tantangannya seperti itu. Untuk penerapan ke depan saya berharap untuk mampu karena saya sudah mengetahui ya, kemudian saya memiliki dan kedepannya juga saya ingin menerapkan juga mengenai kontrol diri, kemudian segitiga institusi dan lain-lainnya seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Mustafa atas refleksinya ya. Boleh kalau mau diberi tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja sekian dari saya. Ada pantun lagi sedikit deh. Pergi ke toko membeli kawan, mampir ke pasar beli terasi. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Yuk tetap semangat berkolaborasi. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat sebut tangannya semangat dong. Jadi saya yakin kalau saya pribadi sih menyimak materinya saya merasa tertampar berkali-kali gitu. Kayaknya oh iya selama ini aku banyak emosi nih ketika ke anak-anak, tapi ternyata nggak boleh sebenarnya gitu. Yang diajarkan Bapak pendidikan kita seperti itu. Baik, untuk sesi yang berikutnya sebelum kita tutup adalah sesi tanya jawab. Silakan dari Bapak atau Ibu jika ada yang ingin bertanya, boleh terkait materi atau mungkin sharing pengalaman ketika di kelas juga boleh, atau ketika menghadapi murid seperti apa, boleh silakan satu saja. Oh, berarti kalau seperti ini bisa saya simpulkan selama ini tidak pernah ada masalah ketika dengan murid. Alhamdulillah, amin. Ibu Nabi mau menyampaikan? Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pertanyaan kami selaku dari tim kesesamaan ya. Memang peraturan dibuat itu karena memang kita berusaha untuk mengontrol siswa. Dan saya menyimak dari teori yang disampaikan oleh Ibu CBB itu kalau sudah ada peraturan sekolah berarti kita sebenarnya sudah tidak menanamkan hukuman. Jadi konsekuensi ya. Jadi kita menggunakan sistem poin kalau yang kita jalani saat ini walaupun belum maksimal, tapi berusaha itu sudah disampaikan ke siswa setelah ada MPLS. Jadi katakanlah bukan. Tetapi terkadang begini ya, saya tuh berusaha ini bukan hukuman, berusaha saya naik tingkat konsekuensi tingkat lagi tadi apa ya restitusi ya itu merasa belum nampak hasil, mungkin tidak tahu nampaknya nanti setelah mereka lulus atau bagaimana. Jadi contoh yang sudah saya sampaikan di awal di awal tadi seperti
saya mendekatkan diri ke anak-anak, bertanya, kita gali infonya, kenapa kok bisa seperti itu. Contohnya salah satu siswa, kamu mau pengen apa sih? Saya pengen jadi polisi, bukan saya pernah lihat di SB-nya itu dia sangat mengapresiasi temannya, saudara ayahnya itu jadi polisi. Kamu ingin jadi polisi, tapi kamu setiap hari seperti ini, masih terlambat dan seterusnya. Setiap hari, jadi kami yakinkan, yuk. Itu saya merasa sudah hampir menerapkan ke apa sudah itu restitusi atau belum, kenyataannya belum bisa berubah si anak ini. Nah, mungkin apakah ada jawaban atau solusi supaya anak-anak ini benar-benar kembali ke hati, supaya dia itu sadar diri, kontrol dirinya bagus. Dan tidak hanya satu siswa ini, ada beberapa siswa yang ketika masuk kelas itu tidak masuk kelas, jalan-jalan, kadang tidak memberi hukuman ke mereka. Sudah memberikan SOP kelas waktu pelajaran misalnya sejam sekian, dikasih waktu 8:30 misalnya harus tepat waktu masuk kelas. Ternyata dia belum bisa. Nah, ini harus tahap seperti apa lagi ya menurut supaya efektif berjalan seperti itu. Paling tidak menyadarkan mereka sejauh mana sampai jadi berkali-kali, bahkan itu tahunan mesti ada siswa yang seperti itu gitu. Ada lapornya. Paling tidak bagaimana kita keberhasilan supaya anak itu benar bisa berubah untuk bisa lebih disiplin kembali di kita. Terima kasih atas waktunya. Siap. Nanti langsung boleh siap. Nah, ini PR ini ya, Ibu ya. Iya, karena memang mungkin tadi kalau kita hubungkan dengan kebutuhan dasarnya, bisa jadi mereka sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tapi kok ya tahunan, kan seperti itu nih. Berarti kan kebutuhan itu apakah memang belum terpenuhi atau sebenarnya sudah terpenuhi, tapi dia karena akhirnya lihat, oh itu boleh, oh sana boleh. Nah, berarti kuncinya adalah kolaborasi seluruh warga sekolah dan kerjasama yang kompak untuk membangun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu. Percayalah bahwa sebenarnya kita, Bapak Ibu, kita sedang mengukir sebuah masterpiece. Nah, masterpiece itu kebetulan adalah seorang manusia, anak manusia seperti itu, yang nantinya secara perlahan mungkin dari segi tiga restitusi ini semoga saja Ibu Novi itu bisa tetap diterapkan, tetap kita coba berbagai metode seperti itu. Karena percayalah ketika anak ini mungkin pada akhirnya nanti menemui kodratnya, jadi dia mungkin seperti itu karena dia sendiri juga belum sadar kodratnya itu seperti apa. Tetapi ketika mungkin, tadi Bu Novi sempat saya notice, apakah nanti akan berubah ketika dia lulus. Saya yakin, insya Allah, saya tidak bisa menjamin berapa persennya Ibu, tapi insya Allah pasti ada perubahan. Karena apa? Biasanya kalau sudah terbentur dengan suatu permasalahan hidup khususnya, biasanya anak ini apa yang diingat pertama kali? Oh iya, dulu Bu Novi pernah ngomong seperti ini. Oh iya, mungkin tidak sekarang. Kayak gitu Ibu. Jadi kalau memang ingin memberantas, mengurangi atau memberantas keseluruhan, tampaknya itu kita kan akhirnya berbenturan dengan keunikan manusia itu tadi. Sedangkan keunikan manusia itu di luar ranah kita, seperti itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mungkin meminimalisir dengan adanya kolaborasi bersama-sama. Monggo mungkin kalau memang ini nanti semoga bisa terimbas gitu ya Bu Yana ya, dengan sekolah kita benar-benar semuanya berjalan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, sehingga nanti mungkin temannya yang segerombolan itu satu atau dua sadar sehingga bisa menarik teman-teman yang lain. Karena kan anak-anak ada motivasi ekstrinsik itu tadi, masih ikut-ikutan. Nah, semoga saja jawaban saya ini yang mungkin masih ngalor ngidul juga ya Ibu Novi, karena memang kondisinya mungkin itu bisa jadi dia adalah dari, mohon maaf mungkin dari Ibu juga bisa dari latar belakang
dia juga bisa. Sehingga di sini ini mungkin kita berusaha sampai konsekuensi, sampai restitusi dan lain sebagainya, istilahnya udah gak kurang-kurang lah. Tetapi ketika di rumah sudah dihantam dengan budaya-budaya, contohnya budaya-budaya ya kalau di area Wakil itu banyak horornya gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau dibawa ke sini, mungkin di sini akhirnya hilang lagi. Tapi ketika di rumah, dia akan berubah lagi seperti sedia kala. Artinya melakukan hal-hal yang kurang baik itu tadi. Nah berarti peran trilogi pendidikan itu menjadi salah satu jawaban. Maka unsur dari pihak sekolah, muridnya sendiri, dan budaya positif yang diterapkan di sini, harusnya wali murid ataupun orang tua juga turut andil melakukan tersebut di rumah. Jadi mungkin kalau dari kami, dari kita pihak sekolah, sosialisasinya terhadap wali murid. Jadi terus-terusan kita membangun komunikasi sehingga monggo budaya positif ini tidak terhenti di sekolah, karena juga budaya yang paling utama dan pertama juga adalah dari keluarga seperti itu. Jadi peran wali murid juga sangat berperan penting dari trilogi pendidikan itu. Kurang lebih mungkin seperti itu Ibu Novi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu menjawab, dan ini juga PR kita bersama nih Ibu Novi. Terima kasih atas pengalaman yang luar biasa dan pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih Miss Ida. Bagaimana Bu Novi? Oke, ada lagi? Betul. Jadi memang kuncinya adalah kolaborasi. Ada lagi? Cukup? Cukup. Baiklah. Demikianlah bisa diakhiri ya Miss Ida. Demikianlah acara diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Miss Ida selaku CGP Angkatan 11 Kota Malang telah selesai. Jadi dapat saya simpulkan atau kita simpulkan bersama bahwa budaya positif itu bisa terbentuk apabila kita menerapkan atau menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita. Dan juga kita perlu terus memancing agar anak-anak ini dapat tumbuh motivasi intrinsiknya. Tidak hanya itu, ketika kita melakukan penanganan terhadap murid yang berbuat sebuah pelanggaran atau kesalahan, kita tidak boleh selalu menghukumnya, tapi kita juga mungkin sesekali menggunakan konsekuensi atau justru kita mulai latihan menggunakan restitusi. Begitu. Dan yang terakhir, ternyata disiplin positif itu tidak mungkin akan bisa berjalan kalau hanya kita sendiri. Jadi perlahan kita harus bergerak bersama, berkolaborasi seluruh warga sekolah, bapak ibu guru, masyarakat dan juga orang tua. Begitu. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili Miss Ida. Jadi mohon maaf, mungkin kami tidak bisa membalas dengan apa-apa. Insya Allah nanti yang di atas yang membalas, begitu ya. Sebelum kita akhiri, boleh kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar bersama Bu Novi. Jangan lupa kita ajak Bu Laili. Sekian pertemuan hari ini. Semoga berkah untuk kehidupan nanti. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Foto bersama sebentar ya. Semoga ibu berdiri di sini ya, ibu ya. Ada di diri mawar udah kayaknya sudah ibu. Iya, cukup kok. Jadi, monggo. Bapak AM boleh bergeser. Oh iya, dua lagi nggih. Nanti di situ saja. Ya, bergeser dua. Oke. Nah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, betul. Iya nih. Template 1 deh. Baik, 1, 2, 3. Oke, boleh resmi 1, 2, 3. Boleh? Template 2. Template-nya Miss Ida, semangat. Oke. 1, 2, 3. Ya, Pak, mungkin tangan kiri saja deh, karena di sisi kiri deh. Nah, yang sebelah Miss Ida ke sana pakai tangan kanan. Oke. Oke, 1, 2, 3. Boleh?
Kasih sarannya dulu. Ya, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih.